Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arya Iza Wijaya dengan NIM 230209501061 yang akan mempresentasikan mengenai kasus pendidikan di Indonesia, ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil. Masalah ketimpangan akses pendidikan di Indonesia, khususnya antara daerah perkotaan dan daerah terpencil, telah menjadi tantangan besar dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan merata. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan Kementerian Pendidikan, daerah terpencil di Indonesia seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas pendidikan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Masalah ini terjadi karena berbagai macam faktor seperti kurangnya infrastruktur, kurangnya tenaga pelajar, dan akses teknologi yang memadai. Masalah-masalah utama yang timbul dari kasus tersebut yaitu minimnya fasilitas pendidikan. Banyak daerah terpencil hanya memiliki sedikit sekolah yang layak digunakan, seringkali dalam kondisi fisik yang memprihatinkan. Sumber daya seperti perpustakaan, laboratorium, atau buku juga terbatas di sana, sehingga siswa tidak mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Selanjutnya, kekurangan guru. Guru yang berkualitas jarang mau ditugaskan di daerah terpencil karena kondisi kehidupan yang kurang memadai. Tingkat kekurangan guru yang tinggi juga menyebabkan stabilitas pendidikan yang terganggu, sehingga siswa tidak mendapatkan bimbingan yang konsisten. Selanjutnya, akses yang sulit. Infrastruktur jalan yang buruk membuat siswa harus menempuh perjalanan panjang hanya untuk mencapai sekolah. Di beberapa wilayah, transportasi seperti perahu atau kendaraan tertentu masih menjadi satu-satunya cara untuk menuju sekolah. Dan itu pun tidak selalu tersedia. Kemudian, kesenjangan teknologi. Akses internet yang minim atau bahkan tidak ada sama sekali membuat siswa di daerah terpencil tertinggal dalam hal digital, serta ketergantungan pada pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 memperparah masalah ini. Kemudian, tingkat putus sekolah. Tekanan ekonomi membuat banyak anak di daerah terpencil terpaksa bekerja untuk membantu kehidupan keluarga mereka daripada melanjutkan pendidikannya. Selanjutnya, dampak-dampak yang muncul dari masalah tersebut yaitu yang pertama, kualitas pendidikan yang tidak merata. Siswa di daerah terpencil tidak mendapatkan kurikulum, metode pengajaran, atau fasilitas yang sama seperti siswa yang berada di kota, sehingga menciptakan kesenjangan kualitas pendidikan. Kemudian, tingkat literasi yang rendah. Anak-anak di daerah terpencil memiliki tingkat literasi yang lebih rendah, yang membatasi kemampuan mereka untuk bersaing dengan siswa-siswa di daerah perkotaan. Kemudian, siklus kemiskinan. Pendidikan yang rendah menyebabkan kurangnya keterampilan siswa yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang berkualitas, sehingga memperpanjang siklus kemiskinan di daerah terpencil. Kemudian, kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan pendidikan memperbesar kesenjangan antara daerah maju dan daerah yang tertinggal. Hal itu dapat memicu ketidakstabilan sosial yang akan datang di masa depan. Kemudian, apa saja upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menangani masalah tersebut? Pertama, peningkatan infrastruktur pendidikan. Peningkatan infrastruktur pendidikan dapat dilakukan dengan pembangunan sekolah baru, di mana sekolah-sekolah tersebut dibangun dengan fasilitas yang memadai. Kemudian, dapat
dilakukannya perbaikan infrastruktur transportasi seperti memperbaiki jalan, jembatan, dan menyediakan sarana transportasi untuk siswa menuju ke sekolah. Selanjutnya, pengelolaan guru. Hal ini dapat dilakukan dengan menyiapkan fasilitas tempat tinggal kepada guru yang bersedia mengajar di daerah yang terpencil, serta melakukan pelatihan jarak jauh untuk meningkatkan kompetensi guru tanpa harus meninggalkan daerah mereka. Kemudian, penyediaan akses teknologi. Penyediaan akses teknologi dapat memperluas jaringan internet ke wilayah terpencil agar siswa-siswa di sana tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi, serta memberikan perangkat teknologi seperti laptop, tablet, atau komputer kepada siswa di daerah terpencil. Selanjutnya, bantuan keuangan atau bantuan kepada siswa. Program yang dapat dilakukan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada siswa dapat dilakukan seperti dengan memberikan program Kartu Indonesia Pintar atau KIP untuk memberikan bantuan langsung berupa uang untuk biaya sekolah dan perlengkapan belajar, serta memberikan beasiswa khusus untuk siswa yang berprestasi dari keluarga kurang mampu di daerah terpencil, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilakukan dengan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan daerah terpencil, serta menyediakan program pembelajaran dari jarak jauh yang mudah diakses dengan media digital. Selanjutnya, kesimpulan. Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah yang tegas untuk mengurangi ketimpangan pendidikan dengan memberikan perhatian khusus kepada daerah terpencil dalam kasus ini. Upaya seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan kompetensi guru, lalu menyediakan akses teknologi, serta memberikan dukungan finansial harus dilakukan secara berkelanjutan. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia diharapkan mampu menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas dan kompetitif, tetapi juga memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan yang berkualitas tanpa terpengaruh oleh faktor lokasi geografis. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata dan penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.